episode family. Shalom untuk kalian semua. Salam sejahtera dan sehat selalu dalam Kristus Yesus yang selalu menganugerahkan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan judul Ikuti yang positif, buang yang negatif. Pagi ini kita akan belajar dari sikap dan perilaku orang-orang Farisi yang bisa kita teladani dalam hal kebaikannya, sikap hidupnya, dan jangan ditiru perilaku mereka yang negatif. Seperti akan saya jabarkan di bawah ini, yaitu yang pertama itu orang Farisi sangat taat firman dan menjalankan hukum Taurat, adat istiadat yang kuat yang ditanam sejak kecil terhadap hukum Taurat Musa, sehingga kehidupan mereka diatur oleh hukum Taurat. Lalu setelah Yesus lahir dan datang ke dunia, hukum Taurat itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu sendiri, poin nomor 1 sampai dengan 5, Tuhan katakan tentang mengasihi Tuhan Allah seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu dibahas bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta. Lalu hukum Taurat yang ke-6 sampai yang ke-10 dijelaskan bahwa kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti itu tulis di kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 39. Berikutnya tentang hukum yang terutama. Yang kedua, orang Farisi sangat berpakaian rapi saat mereka beribadah maupun saat mereka pergi keluar untuk menyapa beberapa orang. Bahkan dikatakan bahwa baju mereka sampai memakai jubah yang panjang-panjang dengan jubah juga yang panjang. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kita bahwa kita harus berpakaian rapi saat kita beribadah maupun kita tampil di muka umum. Yang ketiga, orang Farisi sangat ingin sekali tampil di muka umum, bahkan dia sampai duduk di depan pada saat ibadah. Dan mereka mau melakukan hal-hal pelayanan ketika mereka disanjung dan melakukan pelayanan mereka atau kegiatan mereka seolah-olah mereka ingin mendapat pujian. Dan sedangkan kalau dalam beribadah, dalam hal berdoa, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa di kamar dengan pintu yang tertutup dan tidak ada seorang pun tahu, cukup Bapa saja yang tahu. Jadi kita pelayanan, kita tidak harus dilihat atau disuruh dulu baru kita melayani. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi, seperti yang dikatakan di firman Tuhan kitab Matius 23 ayat 5a. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Yang keempat, orang Farisi tampil dengan doa yang panjang-panjang. Tertulis di kitab Markus 12 ayat 40, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, maka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Doa yang panjang-panjang itu boleh saja, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada tertulis juga dengan Tuhan mengajarkan kita dengan doa Bapa kami, ataupun doa yang panjang-panjang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, orang-orang Farisi sangat iri hati dengan pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bahkan rekan sepelayanannya yang lebih maju. Terbukti dari iri hati terhadap pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lebih dominan pada saat itu. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan barang siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah kita harus menjadi hamba dan melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tidak perlu iri hati. Kalau ada rekan pelayanan kita yang dihargai atau yang lebih dihargai atau dihormati oleh senior kita atau diberi penghargaan atau ucapan selamat ketika mereka setelah selesai melayani, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Jadi tidak perlu iri hati atas bagian mereka, baik itu pujian maupun hal-hal lainnya. Tuhan yang akan memberikan bagian kita. Apa yang Tuhan teladankan sangat mudah untuk dipahami, tidak seperti yang orang
Farisi menjalani, mereka cuma mengajarkan tapi tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat. Inti dari renungan pagi ini ada di kitab Matius pasal 23 yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Di sini dijelaskan tentang sikap dan perilaku orang Farisi, bahwa mereka mengajarkan hal-hal baik tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan tersebut. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita harus menuruti dan melakukan apa yang orang-orang Farisi ajarkan. Dalam hal kebaikan, bukan sifat-sifat yang buruk. Sekian renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajar kami pagi ini, kami kembali boleh untuk belajar dan menghargai setiap waktu proses kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang baik yang Kau ajarkan melalui sikap hidup dan pelayanan Engkau Tuhan, maupun para tokoh-tokoh dari kitab. Biar Engkau juga memberikan kami hikmat untuk kami boleh melakukannya dengan baik Tuhan, maupun kami boleh menjalankannya Tuhan sesuai dengan firman-Mu sedikit demi sedikit dalam proses yang kami jalani, baik itu berat maupun tidak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin.